Nggih. Dalu niki materine niku tentang apa yang akan terjadi ketika kita sudah di alam kubur ya. Jadi kan kita manusia nggih, pasti akan menemui yang namanya ajal. Kita meninggal dunia, kita berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, alam dunia sampai ke alam akhirat. Nah, malam ini itu eh, saya mengambil materi dari kitab Jauharut Tauhid ya, lebih tepatnya Tuhfatul Murid nggih. Itu tentang apa yang akan terjadi ketika kita sudah mati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aluna thumma adabul qabri na'imuhu wajibun kaba'fil hasri. Jadi pertama-tama maksudnya ya step by step ya ketika seseorang sudah meninggalkan dunia ya, ia pertama yang akan ditemuinya adalah pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Okay. Malaikat mungkar nakir, paham kan malaikat mungkar nakir? Siapa? Malaikat mungkar nakir ini ku malaikat yang menanyai dalam kuburan. Kan sudah biasa kita pelajari itu di SD ya, TK. Jibril, Mikail, ini ku temennya Jibril itu malaikat mungkar nakir. Nah, malaikat mungkar nakir niku itu akan menanyai kita nanti di alam kubur ya. Nah, kan pertanyaannya kan sudah dibocorin oleh ulama-ulama ya. Man robbuka ya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Man kitab ma kita buka. Itu sudah dibocorkan. Nanti tinggal kita jawab saja. Gampang kan? Su'aluna itu maksudnya su'aluna. Ai su'alu mungkar nakir imanan ma'asyira ummati da'watil mu'minin wal munafikin wal kafirin. Jadi setiap umat yang terkena dakwahnya Nabi Muhammad, mulai dari umat Islam ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang munafik sampai orang-orang kafir. Itu semua akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwasanya ada salah satu pendapat dari Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya orang kafir itu tidak akan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir dalam kubur. Beda sama pendapat yang tadi. Kalau pendapat yang tadi itu kan semua umat, mau umat mukmin, kafir, munafik, itu akan ditanyai. Tapi menurut Imam Ibnu Abdul Bar, orang kafir itu tidak ditanyai dalam kuburan. Kenapa? Karena nggak ada sangkut pautnya sama Islam. Kalau orang mukmin itu kan Islam, ya pasti ditanyain man robbuka lah, man nabiuka. Orang munafik berarti itu kan orang yang bahasanya KTP Islam KTP. Itu kan berarti masih ada sangkut pautnya tentang Islam. Nah, kalau orang kafir kan ya emang udah nggak bersangkutan. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar itu berpendapat bahwasanya orang kafir niku tidak ditanyai dalam kubur. Kemudian, nah di sini di kitab ini itu di-spill tentang gambaran dari malaikat mungkar nakir. Iki mau dikasih tahu nggak nih? Mau tahu? Oh, Ini yang mengatakan berarti musonef kitab ini, bukan saya. Bentar dulu. Wa inna ma summiya hadal malakani bidalik li'annahuma ya'tiyanil mayyit bisuratin munkaratin. Sebelumnya, kenapa dua malaikat ini dinamakan malaikat mungkar dan nakir? Itu karena ketika dua malaikat ini mendatangi mayit untuk ditanyai,
ya itu dengan bentuk yang mungkar atau disengiti atau tidak disukai oleh mayit tersebut. Nah, udah langsung ke ciri-cirinya. Fa inna sifatahuma kama fil hadis. Nah, sifat-sifat atau ciri-ciri malaikat mungkar dan nakir itu sudah diriwayatkan dalam hadis bahwasanya annahuma aswadani arzakoni, bahwasanya warna atau warna dari malaikat mungkar nakir niku warnane ireng. Ireng aswadani arzakoni tur biru, jadi hitam tapi semu biru, berarti bisa dikatakan lembayung biru gitu. Hitam semu biru berarti bukan hitam pekat. Kalau hitam pekat kan ya ada orang hitam pekat ya, tapi kalau malaikat mungkar nakir itu hitamnya hitam semu biru. Terus ayunuhuma kakudurin nuhasi. Ayunuhuma meripat atau mata, kedua matanya malaikat mungkar nakir itu seperti tembaga seperti sebuah kendi dari tembaga ya. Jadi matanya itu menyala silau ketika menanyakan ke orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu melotot. Nah, serem banget. Wa fi riwayatin kal barki, dan dalam riwayat yang lain seperti halnya kilat ya. Jadi ya sangat silau lah, sangat ketika kita melihatnya itu kaget gitu kan, ketika orang biasa ada petir cetar kaget gitu. Itu juga kalau malaikat mungkar nakir berhadapan dengan kita ya, matanya itu ya tadi dikatakan seperti kilat cetar gitu. Kemudian mana tadi? Wa aswatuhuma karrodi idza takallama yakhruju min afwahima kannari. Kemudian suara dari malaikat mungkar dan nakir itu seperti halnya geledek. Apa bahasa Indonesia geledek? Petir, sama petir. Tadi berarti iya, tadi matanya seperti kilat. Nah, suaranya seperti petir. Nah, gitu seperti itu. Yang mana ketika malaikat mungkar nakir itu berbicara, itu dari mulutnya itu keluar api. Tuh, apa nggak ngeri gitu ya? Ngeri banget ya. Ketika jadi misal ditakuni man robuka, dari mulutnya sambil keluar api, geseng kira. Baru ditanyain itu sudah ya mendapatkan siksaan gitulah. Kemudian biyadikulli wahidin minhuma mitrakun min hadidin lau duriba bihil jibal ladabat. Nah, kemudian di kedua tangannya malaikat mungkar nakir niku membawa pentungan atau ya bisa dikatakan palu lah ya, yang mana ketika palu tersebut atau pentungan tersebut itu dipukulkan ke sebuah gunung tersebut niku akan hancur. Kemudian dalam riwayat lain itu yang ketika diangkat oleh satu penduduk Mina, ahli Mina ya, satu penduduk misal daerah Indonesia ingin mengangkat palunya malaikat mungkar nakir, maka penduduk Indonesia yang sebanyak itu yang
sebanyak 2000 berapa lah gitu juta orang itu tidak akan mampu untuk mengangkat palunya malaikat mungkar nakir. Sumpah jan medeni. Nah, tapi ada tapinya. Tapi bentukan seperti itu ya, ciri-ciri tadi itu ketika malaikat mungkar nakirnya itu mendatangi seseorang atau ya seseorang yang memang dia itu orang kafir, orang yang tidak taat gitu. Ketika mendatangi orang tersebut, orang-orang yang tidak taat, orang kafir, nah maka bentukannya itu seperti tadi, menyeramkan. Nah, akan tetapi ketika mendatangi seseorang muslim ya, seseorang yang taat, ya, maka berbeda lagi. Nanti malaikat mungkar nakirnya jadi halus, lembut. Man buka Isma itu. Sampun maem dereng. Nanti ditanyain lembut dengan lembut ketika memang orangnya itu orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Kalau orangnya orang kafir ya dibentak-bentak lah, disiksa, di apa. Kalau orang tadi orang taat ya tadi dengan lembut, pertanyaan dengan lembut. Kemudian malaikat mungkar nakirnya bilang naumatal urus, tidurlah seperti tidurnya malam pengantin baru. Itu coba apa tadi